gagal habis, saya akan mewawancarai siapa? Bu Endang yang sebagai pengurus sapi perah, peternakan sapi perah. Apa motivasi Ibu untuk membuat sebuah peternakan sapi perah ini? Motivasi kami karena di daerah sini banyak sekali peternak-peternak susu sapi perah. Selain yang ada di kandang ini, di rumah-rumah warga itu juga banyak yang memelihara sapi perah. Jadi termotivasi dengan banyaknya peternak sapi di kampung ini dan juga lahan hijaunya masih mencukupi, sehingga peternakan sapi sini mau dikembangkan. Dan selain itu sangat bisa untuk mata pencaharian, Mas, untuk kebutuhan hidup, untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi, itu juga dari sapi perah ini, Mas. Untuk masalah makanan sapi itu ganti setiap harinya atau stabil, misalnya rumput tiap hari atau ganti gitu? Kalau makanan sapi pada dasarnya adalah hijauan ya. Hijauan itu 70% harus ada setiap hari. Kemudian bahan makanan tambahan itu seperti konsentrat, pelet, kemudian jagung, bekatul, itu untuk komboran makanan tambahan. Kalau tidak ganti-ganti, Mas, jadi makanannya itu tetap hijauan sama tambahan konsentrat itu. Bagaimana caranya untuk menjaga susu sapi ini menjadi stabil dan tidak berubah-ubah? Memang sapi perah ini tergantung dari makanannya ya. Semakin kualitas pakan bagus, berarti semakin bagus kualitas susu dan kuantitas produksinya. Jadi kami itu bagaimana cara menjaganya, ya harus hijauan daun tersedia, pakanan hijau tersedia, yaitu dengan rumput, ada rumput odot, rumput indigo vera, dan hijauan itu harus tetap ada, Mas. Kemudian pemberian makanan tambahan tadi yang berkualitas, kemudian dikasih vitamin, pemberian vitamin itu untuk menjaga kondisi menjaga kesehatan sapi ya, pemberian vitamin, vaksin, kemudian lingkungan yang bersih. Kami bisa membersihkan kandang sapi sebelum memerah, sapi dimandikan sebelum diperah 2 kali, pagi dan sore. Kemudian kita semprot berkala untuk menjaga lingkungan kami, lingkungan daerah sapi ini. Kegagalan apa yang telah dialami selama membangun peternakan sapi perah ini, Bu? Wabah penyakit ya. Kemarin itu 3 tahun yang lalu, berarti tahun 2000-an ya, 2021 itu ada wabah yang nasional mungkin ya, semua terkena dampaknya. Itu namanya wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu penyakit yang sangat mengerikan, Mas. Jadi kemarin itu hampir semua kena. Nah, itulah kegagalan kami. Ada yang mati,
mati, ada yang potong paksa, ada yang mati dikubur, ada yang sembuh gitu. Jadi disitulah merasa kegagalan di peternakan sapi itu pas ada wabah PMK itu. Dan setelah PMK pun masih belum stabil karena wabah itu disebabkan oleh virus, dan virus itu menyerang bagian ambing. Ambing itu tempat susunya itu loh Mas, itu kelenjar ambingnya itu juga terserang, kemudian gangguan reproduksi gitu. Tetapi sekarang udah mau pulih, udah berangsur-angsur mulai pulih, sehingga teman-teman kita bisa memulai dengan semangat baru. Sekarang pun ketika ada wabah PMK marak lagi, mungkin itu pun tidak semengerikan dahulu karena sapi-sapi kami sudah divaksin PMK oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi divaksin PMK itu lebih aman. Bagaimana cara mengetahui bahwa susu yang siap dipanen itu seperti apa? Gini ya, kan sapi itu mulai birahi itu umur 1,5 tahun. Kemudian 1,5 tahun kita suntik kawin, disuntik kawin itu, kemudian gunting 9 bulan 10 hari, berarti sekitar umur sapi itu sekitar 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahun lebih. Kemudian beranak. Nah, setelah beranak itu baru kita bisa mendapatkan hasil susu. Untuk hasil dari penjualan susunya itu kira-kira seharinya berapa? Susunya itu kita jual 10.000 per liter, itu untuk yang beli langsung ke kandang ya, karena untuk konsumsi pribadi atau untuk untuk olahan susu seperti teman-teman UKM yang akan buka susu segar di pinggir-pinggir jalan. Kemudian kalau kita diambil oleh pelopor untuk di store ke pengepul itu sekitar 6.000-7.000 per liter. Jadi tinggal mengalihkan Mas, kalau satu sapi itu kira-kira 12-15 liter per hari itu kan. Dalam 1 tahun semua sapi yang ada di kandang itu bisa beranak sampai berapa ekor? Kalau 1 tahun itu, kalau yang kualitas sapinya bagus bisa 9 bulan, maksudnya 9 bulan melahirkan, 40 hari itu udah birahi lagi, itu ya sekitar 9 bulan tambah 9 bulan, 1,5 itu bisa. Sekian dari saya Mama Zagal Hafiz dan Ibu Endang sebagai pengurus kandang sapi perah. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.